Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan di program Halaqah Ngaji Kitab. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni ya, rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 449 Hijriah. Pertemuan yang ke-18 di PDF-nya halaman 91 ya. Itu judulnya Awaqibul Ibadi. Ya, apa? Siapa lagi batun atau ya batun anhum. Ya sebenarnya judul ini bukan dari penulis kitabnya ya. Tapi ini dari pentahqiq. Jadi akhir ya atau akibat akhir yang akan didapatkan oleh hamba ya. Jadi maksudnya tempat yang akan dia apa dapatkan nanti di akhirat, apakah dia akan masuk surga atau neraka ya, itu gaib ya, sesuatu yang gaib dari mereka. Jadi tidak ada yang tahu, tidak, makanya ya bisa kita kasih judul tidak memastikan seseorang dengan surga atau neraka. Oh ya, tak itu barangkali ada yang mau baca dulu nih dari hadirin. Ustaz Haris mungkin mau baca. Nah, Ustaz. Betul. Awakibul ibadi mugibatun anhum Oh iya batun anu. mughayyabatun anhum wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadithi anna awakibal ibadi mubahamatun la yadri ahadun bima yukhtamu lahu wa la yahkumuna liwahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannati wala yahkumuna ala ahadin bi'ainihi annahu min ahlin nar li anna dzalika mughayyabun anhum la ya'rifuna ala ma yamutu alaihi insanu ala islamin am ala kufrin walidzalika yaquluna inna mu'minuna insyaallahu ay minal mu'minina alladzina yakhtamu lahum bi khairin insyaallahu yukhtamu. Hmm. Ya, baik. Ya, jadi ini judulnya adalah jadi akhir ya atau nasib akhir di akhirat nanti apakah surga atau neraka bagi hamba-hamba itu adalah sesuatu hal yang gaib ya. Jadi tidak bisa kita memastikan seorang itu adalah penghuni surga ataupun penghuni neraka. Nah, ini merupakan akidah Ahlussunnah. Ya, sebagaimana dipaparkan dalam kitabnya ini ya, yaitu
Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni ya, beliau wafat tahun 449 Hijriah, abad ke-5 ya, jadi eh, lebih awal ya masanya. Nah, beliau mengatakan wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadis. Ya, ashabul hadis, orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis, yaitu ya adalah ahlu sunnah, ya mereka meyakini dan bersaksi. Bersaksi itu ya sama ya, dia meyakini dengan hati ya. Anna awaqibal ibadi mubhamatun, bahwa akhir ya dari hamba, nasib akhir ya dari hamba-hamba itu adalah hal yang gaib. Apa mubhama ya, tidak jelas ya, tidak bisa dipastikan mubhama. La yadri ahadun bima yuhtamu lahu. Ya, seseorang tidak mengetahui dengan apa dia berakhir. Ya, khotimah. Jadi khotimahnya, akhirnya itu tidak diketahui, tidak, seseorang tidak mengetahuinya. Apakah dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wala yahkumuna liwahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannati. Dan mereka tidak menghukumi bagi seseorang ya secara tertentu ya bi'ainihi. Jadi orang per orang ya secara personal ya ditentukan, si ini misalnya ahli surga, si ini ahli neraka, tidak bisa ya, tidak bisa ditentukan ya secara pastinya ya, karena tadi jadi manusia itu sangat terbatas pengetahuannya, karena memang kalau secara prinsip umumnya ya, prinsip umumnya adalah orang-orang beriman yang beramal soleh ya dia akan menjadi ahli surga gitu ya, prinsip umum. Dan sebaliknya orang yang tidak beriman ya dan banyak berbuat dosa ya dia akan menjadi ahli neraka ya, itu prinsip umum. Tapi untuk memastikan orang per orang itu nggak bisa ya, walaupun misalnya secara zahir yang kita lihat ya itu dia soleh misalnya ya, tetapi kan kita tidak tahu bagaimana hatinya, bagaimana yang tidak nampak ya, yang tersembunyinya dari kita itu tidak tahu, sehingga kita tidak bisa memastikan. Wala yahkumuna ala ahadin bi'ainihi annahu min ahlin nari, dan tidak menghukumi, menilai atas seseorang ya secara tertentu bahwa dia adalah penghuni neraka. Bi'anna dzalika mughayyabun anhum, karena hal itu gaib ya, sesuatu yang gaib yang tidak bisa diketahui dari mereka. La ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insanu. Ya, mereka tidak mengetahui di atas apa seorang manusia itu meninggal. Ya, ala islamin am ala kufrin, apakah di atas keislaman ataukah di atas kekufuran. Walidzalika yaquluna, oleh karena itu mereka mengatakan inna mu'minuna insyaallah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman insyaallah. Ini apa namanya, mengucapkan insyaallah ya bagi orang beriman. Bukan berarti mereka ragu, bukan bukan itu maksud insya Allah ragu itu, tapi karena itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi kita hanya bisa berusaha saja gitu. Walaupun tentu orang yang beriman itu dia harus yakin, ya harus yakin 100%, tidak ada keraguan ya dengan keimanannya. Nah, cuman insya Allah ini sebagai bentuk kita bergantung kepada Allah, tidak apa namanya, mengandalkan atau menyandarkan kepada usaha kita. Ya, jadi jangan merasa bahwa saya melakukan ini, saya bisa beriman, saya beramal soleh, itu hasil usaha kita, hasil jerih payah kita. Ya, sehingga melupakan peran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal Allah lah ya yang menghendakinya, Allah lah yang menjadikan kita seperti ini. Ini ucapan insya Allah ini sebagai bentuk eh, apa, bergantung kepada Allah.
ya tidak mengandalkan ya ataupun terlalu bergantung kepada usaha kita sendiri. Ya. Nah, jadi ini makna dari kami beriman insya Allah. Ai minal mu'minin alladzina. Dan juga tadi bahwa kita mengucapkan insya Allah artinya dengan izin Allah ya saya beriman sampai akhir hayat saya gitu. Sampai eh, apa saya meninggal di atas keimanan juga istiqomah. Ya, karena kan kita tidak tahu di masa yang akan datang dan kita tidak bisa bergantung kepada usaha kita sendiri. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekarang beriman. Ya, kita berharap ya dan bergantung kepada Allah agar besok ya dan seterusnya sampai kita meninggal tetap dalam keimanan. Nah, itulah makna insya Allah di sini. Ya, jadi termasuk orang-orang beriman alladzina yuhtamu lahum bi khairin insyaallah yang diakhiri ya bagi mereka atau mereka mendapatkan akhirnya itu dengan kebaikan insyaallah gitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa ya misalnya si fulan ahli surga si fulan ahli neraka itu nggak bisa kita memastikan seperti itu ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang gulu ya, kadang-kadang ya orang-orang yang berlebihan. Misalnya karena dia terlalu apa namanya memuliakan ya eh, apa namanya orang-orang yang dia kagumi ya guru-guru mereka misalnya ketika meninggal ya ketika wafat lalu dikatakan eh, apa guru kita ini dia sudah berada di surga gitu kan sudah menikmati itu dia seakan dia tahu hal yang gaib. Nah, itu tidak boleh itu gulu ya berlebih-lebihan dengan cara memastikan seperti itu yang ada kita berdoa kepada Allah cukuplah kita hanya berdoa saja kepada Allah ya rahimahullahu ya waskanahu apa masih hajannati misalnya. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di surganya begitu. Tidak bisa kita memastikan bahwa ustadz saya ini udah ada di surga gitu. Sudah menikmati buah-buahan surga dan sebagainya. Ya, nah itu tidak bisa. Ya, begitu juga misalnya memponis orang ya dia sebagai ahli neraka itu nggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena tadi ya tidak hanya dilihat secara zahir yang kita lihat saja karena pengetahuan kita itu terbatas. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ya apa namanya di hadis Arba'in ya ada salah satunya ya yaitu apa namanya yang berbicara tentang bahwa seorang manusia ini yujma'u yahwalkuhu ya dikumpulkan ya penciptaannya itu di dalam rahim ya seorang ibu fibatni ummihi ya selama 40 hari kan sebagai nutfah kemudian 40 hari sebagai alaqah kemudian sebagai mudghah ya dan seterusnya sampai ditiupkan ruh ya lalu ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat tentang rezekinya, ajalnya ya apakah dia termasuk ahli neraka ataukah termasuk ahli surga itu memang sudah ada di dalam takdir ya di dalam catatan takdir tapi catatan takdir itu tentu kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa takdir Allah itu merupakan ya eh, apa namanya tanda ya ataupun merupakan bukti kesempurnaan ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui ya sampai akhir ya. Jadi takdir itu bukan berarti Allah memaksa.
Ya, karena kalau Allah memaksa itu adalah keyakinan yang keliru ya, keyakinannya orang-orang Jabriyah ya, kelompok Jabriyah yang menyangka bahwa kita ini dipaksa oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan, manusia itu diberi pilihan. Ya, dia mampu untuk memilih apakah dia beriman ataukah kafir. Faman syaa'a falyumin wa man syaa'a falyakfur. Ya. Tapi Allah tahu orang ini akan memilih mana gitu. Dan Allah tahu nanti ujungnya orang ini apakah jadi ahli surga ataukah ahli neraka, sehingga ilmu Allah itu tertulis di dalam takdir. Nah, dan apa yang akan terjadi nanti ya, faktanya ya itu tidak akan meleset, tidak akan keluar ya, dari apa yang Allah tuliskan, dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Nah, makanya di dalam hadis itu kan di akhirnya apa, sungguhnya ya salah seorang dari kalian layak malu misalnya bi amali ahlil jannah gitu ya, hatta bainahu wa baina illa dzira, ya kan, fayasbiku alail kitab. Ya, jadi ada orang yang beramal dengan amal penghuni surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi ya, artinya sangat hebat amalannya itu. Dia kalau dilihat secara zahir ya orang itu sudah sangat yakin misalnya ya bahwa dia itu adalah penghuni surga ya, ahli surga ya dengan amalan-amalannya. Tapi ternyata di dalam catatan takdir dia itu adalah penghuni neraka. Ya, maka dia akhirnya ya kata Rasulullah SAW, faya malu bi amali ahli nar. Ya, lalu berubah orang ini. Tiba-tiba ia melakukan ya amalan penghuni neraka, ya, lalu kemudian datang ajalnya kepadanya dan dia meninggal dalam keadaan suil khotimah. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan ya hadis tersebut agar kita tidak bisa memastikan. Karena ternyata ada orang yang selama hidupnya itu kelihatannya beramal dengan amalan penghuni surga, tapi akhirnya dia berubah ya. Dan memang bukan bukan berarti ya Allah eh, apa namanya memaksa dia ya, atau zolim ya kepada hamba ya yang dia itu sangat hebat amalan surganya tapi kemudian jadi penghuni neraka ya, karena suul khotimahnya dia itu disebabkan oleh dia juga yang kemudian berubah ya. Jadi tidak semata-mata ya, orang itu beramal soleh lalu meninggal lalu Allah masukkan ke neraka, itu kan zalim. Tidak seperti itu, tapi eh, hambanya itu sendiri yang kemudian berubah ya, merubahnya ya. Dan sebaliknya kan ada orang yang amalannya itu melakukan amalan penghuni neraka, layak malu bi amali ahli nar hatta mabaina wa baina ila dziro, sampai antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal saja. Fasbiqu alaihil kitab, ya, sedangkan di dalam catatan takdir dia sudah tertulis sebagai ahli surga, ya maka di akhir hayatnya akan berubah, ya berubah menjadi tobat ya, hijrah ya, dia kemudian beramal dengan amalan ahli surga lalu meninggal, walaupun amalan di akhir itu dia sangat apa sangat sedikit misalnya mengamalkannya, melakukannya ya, tapi kan amal itu tergantung akhir ya, amal lebih khawatir ya, ya tergantung akhirnya. Jadi yang meninggal dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan taat kepada Allah ya akhirnya dia menjadi penghuni surga ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, orang sudah amalannya hebat, tapi kemudian berubah di akhirnya. Bisa jadi amal yang dia lakukan itu belum kuat. Ya, baik itu dari segi keikhlasan, dari segi ya kekuatan hatinya dia masih rapuh, berarti selama ini melakukan amalan itu ya bisa jadi karena ada tujuan tertentu ya, dia secara apa duniawi gitu ya, bukan ukhrawi. Ya, itu menunjukkan amalannya rapuh sehingga bisa berubah.
di akhirnya itu. Makanya kalau kita ya ingin konsisten sampai akhir hayat ya harus diperkuat amalan kita itu ya dengan keikhlasan pada Allah tanpa memiliki tujuan-tujuan lain, alasan-alasan lain gitu ya. Kenapa saya beramal seperti ini, beramal seperti ini, saya beramal soleh ya. Harus kuat ya pijakannya, ya itu keikhlasan, ya juga diandasi dengan akidah yang benar, ya dengan iman kepada Allah supaya kuat amal itu sampai akhir hayat. Ya, nah ini juga hadis ini menunjukkan kepada prinsip ini ya. Jadi bahwa kita tidak bisa memastikan ya. Karena tadi walaupun secara zahirnya seperti itu ternyata kan kita tidak tahu ya, ya apa yang dibalik itu. Tidak tahu hati seseorang ketika beramal itu. Ya, jadi tidak cukup dengan penampilan gitu ya. Tidak cukup dengan penampilan ya, karena yang paling inti dalam diri seseorang itu adalah hatinya. Jadi sekarang itu banyak orang yang tertipu dengan penampilan ya. Yang namanya penampilan kan ya gampang saja dibuat-buat gitu ya, dengan penampilan seorang ya kiai gitu kan, dengan penampilan yang dianggap sesuai sunnah misalnya dan sebagainya itu gampang saja. Padahal itu bukan bukan ukuran ya, bukan ukuran. Karena kata apa di dalam hadis ya dikatakan Allah la yang duru ila suarikum wala yang duru ila atsadikum walakin Allah yang duru ila qulubikum ya wa amalikum. Ya, sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian ya, secara zahir penampilan, tetapi Allah melihat kepada hati ya dan amal kalian. Masalahnya yang ada dalam hati itu kita tidak tahu. Ya, maka kita tidak bisa memastikan. Eh, dan juga ketika misalnya kita menjelaskan seseorang, ya menyebutkan ciri-ciri seseorang, ya kita hanya menjelaskan seperti yang kita lihat aja. Ya, misalnya dalam kondisi yang dibutuhkan ya kita ditanya oleh orang ya bagaimana tentang si ini gitu ya, bagaimana menurut kamu? Ya kita tidak bisa memastikan, oh dia soleh, oh dia orang bertakwa. Tidak, tidak bisa memastikan seperti itu. Ya paling juga tadi ya dengan insya Allah dia itu orang yang soleh, ya insya Allah dia orang yang bertakwa. Lalu kamu kita memberitahukan atau menjelaskan sebagaimana yang kita lihat secara zahir, misalnya saya lihat dia hadir ya sholat berjamaah ya bersama saya misalnya. Dia membaca Quran bersama saya, ikut mengaji ya bersama-sama dengan saya ke pengajian dan sebagainya. Jadi menyebutkan secara zahir saja yang dilihat. Kita tidak bisa memastikan karena kita tidak tahu hati dia seperti apa. Ya apalagi dengan mengatakan oh dia itu ahli surga gitu kan. Nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, ini juga adalah sebagai eh, mana prinsip agar kita jangan mudah memvonis orang. Agama ini bukan soal vonis memvonis. Ya, kalau ada orang baik ya tadi itu ya kita senang dengannya, kita berharap berdoa kepada Allah agar memang betul dia itu adalah orang bertakwa, orang soleh. Ya, bahkan menjadi contoh ya dorongan bagi kita ya agar lomba-lomba gitu kan dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya ketika melihat orang itu belum gitu ya soleh ya belum bisa mengamalkan ya ajaran-ajaran Islam ya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Justru itu adalah kesempatan kita untuk berdakwah dengan cara yang lemah lembut
Ya, jadi sebenarnya nggak ada dalam Islam itu ponis memponis itu nggak ada. Ya, tidak boleh. Bahkan kepada orang kafir pun kan kita di hadapan dia tidak boleh mengatakan "Hai kafir" itu nggak bisa. Ya, gitu justru adalah harus bermuamalah dengan cara yang baik. Nah, apalagi dengan sesama Muslim. Tidak boleh kita memponis sudah ahli bid'ah dan sebagainya. Ya, walaupun misalnya betul dalam amalan-amalannya ada kebid'ahan, tapi kan itu adalah kesempatan peluang kita berdakwah, mendakwahinya dan mendakwah itu dengan cara yang bagus, dengan kata-kata yang bagus, bukan dengan memponis. Ya, bukan dengan memponis. Ya, nah ini jelas ya prinsipnya dalam akidah ahlus sunnah ya jangan sampai kita hanya mengklaim diri ya berada di atas akidah Ahlussunnah ini ya tapi pengamalan kita perilaku kita jauh dari akidah Ahlussunnah ini ya. Nah, berikutnya ya kita lanjutkan ini masih terkait sebetulnya masih ada kaitannya ya syahadatu liman hutima lahu bi syai'in mata alaihi ya meyakini bersaksi bagi orang yang eh, apa namanya akhir ya sesuatu yang menjadi akhir saat dia meninggal. Wa yasaduna liman mata alal islami anna akibatahu al jannatu. Dan mereka meyakini eh, bagi orang yang meninggal di atas Islam bahwa ya akhirnya ya eh, atau balasan akhirnya adalah surga. Fa innal ladzina sabaqal qada'u alaihim minallahi annahum yu'adzabuna binnar ya muddatan lidunubihim allati iktasabuha wa lam yatubu minha fa innahum yuraduna akhiran ilal jannati. Ya sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan ketentuan ya atau takdir atas mereka dari Allah bahwa mereka itu akan diazab di neraka pada waktu tertentu, pada rentang waktu tertentu karena dosa mereka ya yang mereka lakukan dan mereka tidak bertobat dari dosa tersebut, sesungguhnya mereka akan dikembalikan pada akhirnya ke dalam surga. Ya, nah kalau ini kan prinsip umum tadi ya. Jadi yang kita lihat apa orang-orang beriman, orang-orang Islam ya secara prinsip ya lalu dia meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman itu ya kita ya meyakini ya akan masuk ke dalam surga. Nah, kalaupun dia banyak melakukan dosa, ya, apalagi dosa-dosa besar yang dia itu belum sempat bertobat ketika di dunia, ya, sehingga harus disiksa di dalam neraka dulu. Ya, walaupun kan tentu orang-orang yang berbuat dosa itu dikembalikan kepada Allah ya, apakah Allah akan mengampuni ya, ataukah akan menyiksanya dulu ya di neraka. Ya, itu kan apa namanya ya Allah yang tahu ya bagaimana keputusan yang adil gitu ya bagi orang tersebut. Ya, jadi dosa-dosa itu walaupun tidak sempat bertobat ya di dunia ya selain syirik ya. Kalau syirik kan Allah tidak akan mengampuni ya kalau tidak sempat bertobat. Tapi kalau dosa-dosa selain syirik ya walaupun tidak sempat bertobat misalnya ketika di dunia asalkan dia beriman punya iman ya di dalam hatinya ya itu bisa saja ya ada kesempatan Allah mengampuni dan langsung memasukkan dia ke dalam surga. Ya, tapi kalau Allah berkehendak ya dia harus disiksa di neraka dulu ya maka disiksa di dalam neraka dulu ya walaupun pada akhirnya orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya itu tetap oleh Allah akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa ahadun finnari minal muslimina
fadlan minallahi wa minnatan, ya, dan tidak tersisa seorang pun di neraka dari orang-orang Islam. Jadi orang-orang yang benar-benar Muslim, dia betul-betul di dalam keimanan gitu ya. Ya pada akhirnya semuanya akan masuk ke dalam surga. Ya, kecuali tadi yang keimanannya gugur gitu ya ketika di dunia itu. Jadi dia misalnya melakukan hal-hal yang menggugurkan keimanan ya. Waliyadzubillah ya dia berarti kan mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, jadi iman ini ya keislaman ini bukan hanya pengakuan ya, jadi mengaku-ngaku ya sebagai muslim ya, atau KTP muslim gitu, tapi harus pada hakikat yang sebenarnya ya. Makanya disinilah kita harus waspada ya terhadap hal-hal yang bisa menggugurkan keimanan kita ya bahkan tanpa sadar. Nah, ini sebagai karunia dari Allah ya dan anugerah. Fadlan minallahi wa minnatan wa man mata, dan siapa yang meninggal wal iyadu billah ya, maka dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala alal kufri, di atas kekufuran, fa maradduhu ilan nari, maka tempat kembalinya adalah neraka, layan juminha ya dia tidak akan selamat darinya, wala yakunu limaqami fiha muntaha ya, dan tidak ada akhir. Ini kan isim kanannya diakhirkan ya, asalnya wala yakunu muntaha lima komi ya, wala yakunu lima komi fiha muntaha. Jadi tidak ada akhir bagi tinggalnya ia di dalamnya. Ya karena memang abadi ya, khalidina fiha abadan. Ya, di neraka itu abadi selama-lamanya ya, tidak ada ujungnya. Gitu. Ya, jadi memang benar-benar ya dunia ini adalah tempat ujian ya. Kita di dunia ini nggak lama, sebentar. Tapi dampaknya akan abadi di akhirat. Ya, dunia yang sebentar ini ya dampaknya abadi di akhirat. Oleh karena itu kita mau memilih yang mana ya, mau melakukan apa di dunia yang sementara ini. Ya, apakah menjadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bersungguh-sungguh ya untuk bisa istiqomah, bisa menghindari ya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ataukah sebaliknya kita akan menyia-nyiakan kesempatan ya hidup kita di dunia ini ya dengan berleha-leha, dengan melakukan sekehendak kita sesuai keinginan hawa nafsu kita ya, karena semua itu akan berdampak ya di akhirat yang abadi itu. Ya, nah ini juga masih terkait ya yang berikutnya. Nah, kalau kita ya sebagai manusia biasa ya itu tidak bisa tadi ya menentukan, memastikan orang itu penghuni surga atau neraka. Ya, tapi kalau Rasulullah ya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, itu bisa ya bisa menjamin ya, bisa memastikan. Makanya ada para sahabat ya di sini mana dikasih judul Dzikrul Mubasysyirin bil Jannati minal Asyrati wa ghairihim, menyebutkan orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga ya, di antaranya adalah 10 sahabat dan selain mereka. Fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim bi annahum min ahlil jannah. Adapun orang-orang yang disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW bagi mereka dari para sahabatnya secara tertentu, secara orang per orang ya, muayyan ya, ta'yin, bahwa mereka adalah termasuk penghuni surga, fa inna ashabal hadits yashhaduna lahum bidzalik. Sesungguhnya ashabul hadis, orang-orang yang berpegang kepada kepada hadis, kepada sunnah ya, maksudnya orang-orang yang akidahnya itu betul-betul ya berpegang kepada sunnah. Ini disebut dengan sunnah wal jamaah. Mereka bersaksi juga ya bagi mereka sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah. Tasdiqon minhum lir Rasul ya, karena mereka meyakini, mereka membenarkan
dari mereka ya dari orang-orang apa ashabul hadis tersebut kepada Rasulullah fi madzakaruhu pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah wa wa'adahu lahum dan Rasul janjikan bagi mereka. Jadi kalau yang nyebut Rasul ya kita harus yakin harus percaya. Masa nggak percaya kepada Rasul ya? Iman itu ya percaya ya kepada Rasulullah. Ya apapun yang beliau ucapkan termasuk ketika beliau menyebutkan sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalika. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak bersaksi bagi mereka dengannya dengan surga kecuali setelah beliau mengetahui hal itu. Wallahu taala atla'a Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu Rasulnya ala masya'am bin ghaibihi atas apa yang dia kehendaki dari kegaibannya dari sesuatu yang gaib karena itu berasal dari wahyu dari Allah tidak mungkin dari diri Rasul pribadi. Wa bayanu dzalika fi qouli dan penjelasan itu ada dalam firman Allah Ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang mengetahui yang gaib dan tidak menampakkan atas kegaibannya itu kepada seorang pun kecuali yang kepada orang yang dia ridhoi dari Rasul. Jadi kepada Rasul itu Allah memberitahukan hal-hal yang gaib. Waqad basyara Rasulullah SAW dan sungguh Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira asyratan min ashabihi bil jannati. 10 orang dari sahabatnya dengan surga wahum dan mereka itu adalah Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini 4 sahabat ya, khalifah. Wa Talhah ya bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, wa kadzalika qala. Nah itu ya, itu sahabat. Jadi, makanya kita harus mengenal ya, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kita harus mengenal bagaimana kehidupan mereka supaya menjadi teladan ya bagi kita. Dan juga beliau berkata kepada Sabit bin Qais bin Shimas, anta min ahlil jannah. Jadi ada ya di luar 10 sahabat itu yang Rasul juga kabarkan dengan surga. Qais apa? Bin Shimas ya Sabit bin Qais bin Shimas. Ini apa namanya terkait ketika turun ayat larangan mengeraskan suara ya di dekat Nabi ya, di hadapan Nabi. Sabit bin Qais ini merasa dia itu suaranya keras gitu kalau bicara itu. Mungkin menjadi tabiat dia ya seperti itu sampai dia mengurung diri di rumah karena takut ya termasuk orang-orang yang diancam ya di dalam ayat itu. Dan dia mengatakan saya ini penghuni neraka gitu ya. Tapi kemudian kata Rasulullah beri kabar gembira bahwa justru kau adalah penghuni surga. Ya. Qala sedikit lagi. Qala Anas bin Malik walaqad kana yamshi baina adhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah wa huwa min ahli jannah. Anas bin Malik berkata, ya sungguh dia berjalan di antara kita, di tengah-tengah kita, dan kami mengatakan sungguhnya dia di surga dan dia termasuk ahli surga. Ya, gitu ya. Tetapi kan kalau kita lihat kehidupan para sahabat ya 10 orang yang dijamin di surga oleh Rasulullah SAW itu tidak membuat dia santai. Jadi seakan-akan sudah apa namanya sudah dijamin selamat, lalu setelah itu kemudian berpangku tangan itu tidak. Ya justru para sahabat ini selepas Rasulullah SAW wafat itu, mereka tidak belum merasa diri itu sudah aman, sudah nyaman. Justru perasaan mereka itu, saya nggak layak gitu. Saya tidak layak. Kita coba lihat ya kehidupan Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab ya dan seterusnya semuanya itu.
sampai akhir hayat itu tidak tidak merasa nyaman ya karena sudah diberi kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW. Justru mendorong dia untuk beramal yang lebih lagi. Ya, bahkan ketika misalnya ya Abu Bakar, Umar itu meninggal, ya akan meninggal ya dekat-dekat akhir. Meninggal itu dia sangat bersedih, sangat menyesal ya dengan kelalaian dia merasa bahwa banyak dosa dan seterusnya. Ya, jadi para sahabat itu tidak ada ya orang seorang pun ya, yang di jalan masuk surga ini yang membanggakan amal soleh itu nggak ada. Ya, merasa bahwa amalnya itu sudah banyak, sudah dijamin masuk nggak ada. Justru mereka selalu merasa amal saya masih sangat sedikit. Ya, lalu siapa kita gitu dibanding mereka? Ya, merasa kita sudah banyak beramal, ya, banyak berjasa, kemudian merasa bahwa ini saya ini sudah sesuai sunnah, lalu mudah memponis orang kamu ahli bidah. Tidak boleh seperti itu. Dalam sunnah ini kita juga hanya berusaha, hanya berharap. Tidak boleh memastikan diri ya, baik itu secara perorangan ataupun secara kelompok. Ya, kelompok saya ini udah benar-benar di atas sunnah, sedangkan yang lain tidak. Tidak bisa kita memastikan seperti itu. Semua kita berusaha. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah ya baik keyakinan ataupun amalan para ahli sunnah itu di dalam kitab beliau ya Al-Wasithiyah. Itu di akhir itu beliau mengatakan aku berharap termasuk bagian darinya. Jadi hanya berharap, tidak tidak memastikan diri. Tidak memastikan diri saya ini berada di atas Ahlussunnah, nggak bisa memastikan. Kita semuanya hanya berusaha, hanya berharap. Ya begitu dan juga tadi tidak tidak mudah memponis orang karena eh, pengetahuan kita terbatas itu adalah termasuk hal-hal yang goib. Nah, baik kuas sekalian itu ya penjelasan dari poin-poin penting yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin berapa menit silakan. Bayi yang lahir kalau lahir maksudnya meninggal mungkin ya pada waktu bayi ya insya Allah ya, karena kan dia belum berdosa. Meninggal pada saat bayi enggak atau belum sebelum balik ya karena dia masih bersih ya walaupun lahir dari orang tua yang kafir ya. Nah, makanya kan jelas ya di Rasulullah kalau mauludin yuladu alal fitrah setiap orang bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah fitrah itu maksudnya Islam. Jadi walaupun orang tuanya kafir ya bayi tersebut ya fitrah ketika meninggal ya dia berarti meninggal di atas Islam. Insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Nah, itulah di antara keadilan Allah ya, keadilan Islam itu. Ya, seperti itu. Jadi patokannya kan adalah balik ya. Ketika dia masuk balik, dia sudah punya pilihan apakah jadi orang Muslim atau non Muslim, nah itu baru dihitung. Ya, baik kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.